Bakal Capres Prabowo Subianto menjamu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan ini diklaim sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya Prabowo berkunjung ke kantor DPP PSI seminggu jelang pendaftaran Capres. Apakah pertemuan Prabowo dan Kaesang ini semakin menguatkan sinyal PSI akan mendukung Prabowo di Pilpres 2024? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wasekjen PSI Dede Prayudi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Oke, saya akan langsung dulu ya ke Mas Uki yang masih berada di rumahnya Pak Prabowo ini di Kertanegara sampai keluar dari rumahnya ini untuk dapat sinyal. Mas Uki, pendaftaran Capres-Cawapres sudah tinggal seminggu lagi. Pertanyaan kami, kenapa PSI tak kunjung mengumumkan arah dukungannya? Itu dulu. Ya, memang belum saatnya ya. Kita kan masih menunggu hilal Cawapres dan ini kan sudah menjadi kesepakatan kami di Kopdarnas kami pada bulan Agustus yang lalu. Di saat kami mengumpulkan seluruh perwakilan ya, pengurus-pengurus dari DPW se-Indonesia ya. Dan memang mengerucut ke nama Pak Prabowo atau Pak Ganjar ya. Dan kalau dikerucutkan lagi ke satu nama, pada saat itu kita belum mencapai kesepakatan. Nah, yang kita sepakati, nanti kita akan mengerucutkan dari dua nama ini menjadi satu, kalau kita sudah mendapatkan hilal Cawapres gitu. Nah, sampai dengan hari ini memang belum nampak hilalnya, sehingga ya kita menjalin komunikasi ya dengan Pak Prabowo dengan baik ya. Juga kemarin ketum kami, juga beberapa hari yang lalu kan baru saja ketemu Mbak Puan di Menteng. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Oke, memang belum saatnya ya, tapi pertemuan PSI dan Pak Prabowo ini sudah dua kali terjadi. Dengan Ganjar Pranowo malah belum pernah terjadi. Kenapa? Ya, memang bisa dibilang untuk saat ini ya, terlebih semenjak Pak Prabowo datang ke kantor kami, ke DPP, itu memang kami memiliki hubungan emosional yang baik lah dengan Pak Prabowo, juga antar partai ya, secara institusional ya, saya juga dengan Mas Budi sering ketemu, dengan Mbak Sarah gitu, dan ini sebenarnya adalah hal baik. Dan sebenarnya tadi yang dibicarakan juga di dalam itu lagi-lagi ya, sama seperti waktu kunjungan Pak Prabowo ke kantor kami, itu tidak satu kali pun kata koalisi disebutkan ya. Itu di sana misalnya dari Pak Prabowo mengatakan bahwa untuk Indonesia saat ini politik persatuan itu adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Dan tadi narasinya memang cukup panjang, Pak Prabowo bahkan sempat ngasih contoh ya. Ada sebuah area atau negara ya yang melimpah sekali sumber dayanya dan lain-lain, tapi karena elitnya tidak bersatu, maka kemudian negara tersebut rusak gitu. Dan Pak Prabowo juga tadi mengatakan bahwa Indonesia ini terlalu besar ya untuk menjadi milik satu atau dua golongan saja gitu. Dan dari PSI sendiri, Mas Kaesang tadi mengatakan bahwa saat ini PSI sedang menjalankan politik riang gembira, politik yang tidak serang menyerang, yang tidak mencela, yang politik gaya khas anak muda, yang ada haha hihinya, kurang lebih sih seperti itu ya. Dan ini inline juga kata Pak Prabowo tadi. Oh enggak, ini bahkan dari kami ya, kalau nggak salah Mas Kaesang sendiri yang bilang tadi bahwa kalimat Pak Prabowo yang pernah saya dengar bahwa kalau misalnya diserang jangan serang balik. Nah, ini sebenarnya yang kita maksud dengan politik riang gembira, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Uki, kalau sudah ada chemistry, sudah ada kecocokan begitu ya dengan Pak Prabowo Subianto, bahkan sudah bertemu dua kali dengan Pak Prabowo, kenapa tidak kunjung dideklarasikan? Menunggu apa sebenarnya Mas Uki? Ya memang kan kenyamanan atau kedekatan psikologis ya, itu memang salah satu variabel yang sangat penting, tapi memang itu nggak satu-satunya gitu. Dan ya kalau ditanya lagi jawaban saya juga sama, masih menunggu hilal Cawapres Mbak Nana. Oke, masih menunggu Mas Uki, masih menunggu hilal Cawapres. Persoalannya hasil Kopdarnasnya PSI itu memutuskan PSI mendukung Ganjar Pranowo, berarti sudah nggak ada kenyamanan dan chemistry dengan Ganjar ya? Bukan, pada saat dukungan pada Ganjar Pranowo itu adalah rembuk rakyat. Itu rembuk rakyat ini nggak sama levelnya dengan Kopdarnas. Kopdarnas ini mungkin kalau di partai lain itu Munas ya.
Oh, jadi ini masih di bawah lah ya. Jadi belum final keputusan mendukung Ganjar Belum, itu. belum. Karena kan partai politik itu kan nggak cukup deklarasi dukungan, Mbak Hmm, Nana. hmm. Karena partai politik itu harus mengusung. Mengusung itu artinya berkoalisi. Oke, Berkoalisi ini ada variabel-variabel baik. yang cukup menentukan. Salah satunya adalah kenyamanan komunikasi, misalnya antar partai, antar ketua umum, antar kader, kami-kami Oke, yang di bawah. Nah, ini juga kami pertimbangkan gitu. baik. Tapi faktor aspek psikologis yang tadi tentu kan bukan satu-satunya gitu. Ada Hmm, hmm. kedekatan ideologis juga, apakah kemudian si kandidat tersebut Baik. sejalan dengan semangat Jokowisme yang kami gaungkan dan lain-lain gitu. Cuman Oke, sejauh ini sih ya memang tinggal mengerucut kedua nama aja, Mbak Nana. oke. Mengerucut kedua nama tuh maksudnya Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Betul, betul. Oke, saya mau ke Bang Habib dulu. Tahan dulu ya Mas Uki ya. Jangan masuk Ya. dulu ini karena nggak ada sinyal di dalam rumahnya Pak Prabowo. Ya. Saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, seberapa penting dukungan PSI untuk Prabowo dan Gerindra? Apakah memang karena faktor Kaisang, putra Presiden Jokowi, makanya Gerindra berharap PSI bergabung? Bang Habib? Halo? Bang Habib Ya, audio. PSI Ya. halo ya, halo sabar ya, saya ngomong dulu. Halo, PSI merupakan partai politik yang menurut kami sangat penting ya, sangat strategis saat ini. Bukan hanya sekarang kebetulan ketuanya adalah Mas Kaisang, tetapi sejak dahulu ya kita sudah menjalin komunikasi yang baik dengan PSI karena kami juga menganggap ini sangat penting untuk dirangkul. Politik Pak Prabowo adalah merangkul. PSI ya kita tahu partai anak muda, punya basis anggota DPR banyak sekali, punya juga tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, dan ada kesamaan frekuensi pemikiran. Ya. Yang pertama adalah soal kami menganggap pemerintahan saat ini berhasil, kedua kami menganggap keberhasilan ini harus dilanjutkan, dan yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Pak Dede, bahwa kami menganggap politik ini harus diwarnai dengan keceriaan, riang gembira ya. Kalau kita diserang kita jangan membalas, jangan kita kedepankan arogansi masing-masing ya, sehingga kontestasi pemilu ini bisa berlangsung damai, guyup dan rukun. Nah, itu tiga kesamaan tersebut menurut kami adalah modal yang besar bagi peluang terciptanya koalisi PSI di kami gitu. Oke, jadi bukan semata faktor Kaisang yang merupakan putranya Presiden Jokowi ya, makanya Gerindra kemudian berharap PSI bergabung. Ya itu saya sampaikan barusan kan, kalau Anda simak tadi bahwa karena memang kami sudah mencermati sejak jauh hari sebelum Mas Kaisang menjadi ketum PSI. Oke, sudah dicermati oleh Gerindra sejak jauh hari. Persoalannya pada tahun 2019 salah satu partai yang kadernya sangat getol ataupun sangat gencar menyerang Pak Prabowo itu adalah PSI, Bang Habib. Bagaimana kemudian Gerindra bisa mempercayai PSI? Itu adalah bentuk evaluasi kita sebagai bangsa. Bahwa 2019 adalah pelajaran berharga bagaimana kita terpecah belah sehingga hampir membuat kita sebagai bangsa mengalami degradasi yang demikian parah. Alhamdulillah karena kebesaran hati para elit kita, Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, melakukan rekonsiliasi, kita bisa mendapatkan capaian-capaian yang luar biasa dalam 5 tahun ini. Ketika pandemi terjadi, ternyata kita bisa menjadi salah satu bangsa dan negara yang survive. Anda bayangkan kalau tidak ada persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya, alangkah susah kita melewati fase pandemi kemarin. Ya. Begitu juga capaian-capaian yang lain yang dicapai karena adanya kebersamaan, gitu, yang dicontohkan para elit dan akhirnya mengikut sampai ke akar rumput. Oke, saya mau ke Mas Adi Praitno dulu. Mas Adi, apakah kemudian menurut hitung-hitungan Anda, menurut analisis Anda, ada keuntungan elektoral kalau PSI mendukung Prabowo di Pilpres 2024? Atau hanya sekedar menguatkan endorsement Jokowi melalui putranya Kaisang Pangarep? Saya kira dua hal, Rifana. Pertama, dalam rezim pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat, one man one vote, dukungan partai politik itu tetaplah penting. Tidak mungkin ada angka 10, tidak mungkin ada angka 1000 tanpa ada angka 1. PSI ini adalah partai politik yang sekalipun tidak lolos parlemen, tapi kan perolehan elektabilitasnya di Pileg 2019 yang lalu 1,9%. Itu kalau dikonversi jadi suara kan kurang lebih sekitar 1.800.000. Kalau itu tetap solid, tegak lurus ya ke PSI pilihan politiknya, maka
suara PSI ini tetaplah penting. Saya ingat kemenangan Jokowi 2014 ke Prabowo, itu kan selisihnya kurang lebih sekitar hanya 1% loh Rifana. Oleh karena itu, pastinya dalam logika matematika politik secara langsung, dukungan PSI itu kemanapun arah politiknya, pastilah sangat penting dan agresif. Nah yang kedua, apapun judulnya, Kaisang ini kan dianggap bagian dari salah satu kompas politik Jokowi nantinya di Pilpres. Tentu ada harapan kalau Kaisang yang sebagai Ketua Umum PSI mendukung salah satu calon, ini akan membuat para pemilih yang terafiliasi dengan Jokowi otomatis akan melabuhkan pilihan politiknya sesuai dengan politik Mas Adi, sinyalnya tampaknya ini yang sepertinya memang diburu betul oleh Pak kan sudah ya halo. Ya, silakan Oh iya, dilanjutkan. oke Rifana. Jadi memang variabel keduanya yaitu sebagai upaya untuk menarik para pemilih yang kemudian terafiliasi sebagai pemilihnya Jokowi. Karena Kaisang ini kan dianggap bagian dari kompas politik Jokowi kan untuk Hmm. Pilpres di 2024 yang akan datang. Oleh karena itu ya tidak mengherankan kalau kemudian Kaisang kapasitasnya sebagai Ketua Umum PSI ini pasti dirayu, dibujuk betul. Dan bahkan pertemuan politiknya itu dianggap sebagai bagian dari upaya untuk membangun koalisi. Dulu waktu ketemu dengan Puan pasti kan muncul, wah ini nih akan dekat dengan Ganjar Pranowo. Setelah itu hari ini misalnya kita menyaksikan PSI Kaisang bertemu dengan Prabowo, ini seakan-akan menebalkan keyakinan bahwa PSI akan ke Prabowo Subianto. Bagi saya PSI ini sederhana membaca kompas politiknya, yaitu tergantung apa kata Jokowi. Karena dalam Kopdarnas mereka beberapa waktu yang lalu, saya kesempatan hadir, Rifana diundang, mereka jargon dan ideologi politiknya satu, yaitu Jokowisme. Oke, Mereka ini tegak lurus dengan Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata PSI, putih kata Jokowi, putih pula kata baik, PSI. Itu baik. yang ditangkap ya. Oke, oke. Nanti saya akan tanya lebih dalam ya ke Mas Uki, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan lagi dialog kita pada sore hari ini. Prabowo Kaisang bertemu, apakah Gerindra dan PSI akan berada di satu kubu bersama dengan Wasekjen PSI Dede Prayudi, kemudian Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Mas Adi Praitno dan juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ada Habibur Rahman ya. Saya mau ke Mas Uki lagi. Mas Uki, Anda katakan tadi sudah mengerucut ya ke Ganjar dan juga ke Prabowo. Tapi saya ingin pastikan lagi apakah pada Pilpres 2024 nanti PSI tidak akan jomblo? Karena kita belum tahu nih sikapnya Presiden Jokowi. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Adi, merah kata Jokowi, itu merah kata PSI. Kopdarnas sih sebenarnya masih ada kemungkinan jomblonya gitu. Cuman kemarin dari ketum kami mengatakan bahwa pilihan jomblo mungkin ini adalah pilihan yang paling tidak dipilih gitu. Artinya besar kemungkinan ya kedua nama tersebut gitu loh Mbak Nana. Oke, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, seberapa yakin Gerindra bahwa PSI akan mendukung Prabowo Subianto? Ya kami berikhtiar dan berharap ya, PSI ini bisa mendukung Pak Prabowo. Kalau bilang hilal tadi ya, hilal itu kayaknya sekarang udah ibarat bulan suci Ramadan, ini udah tanggal 28 bulan suci Ramadan. Jadi tinggal beberapa saat lagi hilalnya tuh insya Allah nampak, keluarlah hilalnya itu. Kita melihat ya gestur politik rekan-rekan PSI itu bagus sekali. Kita lihat Pak ini Kaisang tempo hari pakai t-shirt Pak Prabowo ya, lalu juga ngundang Pak Prabowo ke podcast, sehingga terjalinlah komunikasi yang sangat baik. Apa yang ada di pikiran Pak Prabowo itu saya yakin sudah dipahami oleh Mas Kaisang dan kawan-kawan PSI ya. Tapi tetap kami menghormati ya independensi sahabat-sahabat kami tersebut, bro and sis PSI untuk memutuskan kapan ya deklarasinya. Oke, saya mau ke Mas Uki dulu sebelum terakhir nanti ke Mas Adi. Mas Uki, apakah PSI akan memutuskan pilihan politiknya setelah nanti putusan MK dibacakan tanggal 16 Oktober soal batas usia capres-cawapres? Ya, kalau dari agenda PSI sendiri sih soal gugatan ke MK, terutama saya ya yang menggugat itu atas nama Dede Prayudi, itu tidak ada kaitannya dengan
Pilpres 2024 gitu ya. Jadi bukan putusan MK yang kita tunggu, tapi ya betul-betul hilal capres cawapres. Bahwa kemudian misalnya hilal capres cawapres itu mulai nampak setelah saat itu ya berarti ya setelah saat itu gitu. Jadi bukan karena itu, tapi ya ya kita lihat aja lah hilalnya itu kapan nampak. Gitu. Baik. Terakhir ya Mas Adi, ini tadi udah dikasih bocoran sedikit sebetulnya. Hilalnya itu akan nampak kalau sudah ada keputusan soal capres cawapres. Sementara kita tahu ya penentuan bahwa Gibran Raka Buming Raka bisa maju sebagai cawapres itu adalah pada saat nanti MK memutuskan hasilnya soal batas usia capres cawapres di 16 Oktober hari Senin besok. Anda melihat memang PSI akan wait and see dulu sambil menunggu putusan MK, Mas Adi? Bagi saya rumus untuk memahami PSI cuma satu, Rifana, yaitu tergantung apa kata Jokowi. Mau MK mengabulkan, tidak mengabulkan, tapi kalau kata Jokowi diam, ojo khususu, mengarahkan dukungan politiknya ke salah satu calon, maka disitulah kemudian PSI akan melabuhkan pilihan politiknya. Jadi bagi saya memang melihat PSI ya wajah Jokowi yang lainnya. Karena memang mereka ini membangun jargon dan ideologi Jokowisme yang saya kira sampai saat ini cukup kuat. Apalagi misalnya Kaisang sebagai ketua umum. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman PSI termasuk oleh Bung Dede tadi, ini hanya sebatas formatif sebenarnya, di mana semua hal keputusan politik strategis yang akan diputuskan oleh PSI tentu atas arahan, tentu atas komunikasi, tentu atas masukan dari Pak Jokowi yang kemudian dijadikan sebagai sosok yang paling penting bagi mereka dalam memberikan fatsun-fatsun politiknya ke depan. Kalaupun toh MK misalnya mengabulkan ambang batas minimum syarat jadi presiden itu bisa diturunkan, kalau Pak Jokowi itu tidak memberikan perintah, maka PSI juga akan berdiam diri. Tapi kalau kemudian Jokowi memberikan perintah, tentu PSI akan bergerak. Jadi rumusnya sederhana, apa kata Jokowi atau PSI. Di situ saja sebenarnya, Rifana. Oke, nanti kita lihat seberapa jauh sebetulnya Pak Jokowi bisa mempengaruhi keputusan politik dari putra-putranya ya. Karena kita nggak tahu kan apakah kemudian Pak Jokowi bisa mempengaruhi keputusan politik putra-putranya dalam mengambil langkah-langkah strategis ke depan. Nanti kita tunggu bagaimana sikap dukungan PSI, apakah benar-benar berlabuh ke Prabowo Subianto atau mungkin nanti ke Ganjar Pranowo atau mungkin mengambil sikap di tengah netral, kita nggak tahu sama sekali. Tergantung nanti kita lihat bersama hari Senin 16 Oktober putusan MK akan seperti apa. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, ada Wasekjen PSI Dede Prayudi dan Adi Praitno. Anak semua ya. Iya, makasih.